Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Shalom, Jemaat PRJ. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua merasakan kasih karunia Tuhan selama minggu ini. Amin. Kita bersuka cita dalam Tuhan.
Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau baik. Kami berterima kasih karena Engkau selalu ada di hidup kami. Engkau menunggu hidup kami, Engkau mencari kami, Engkau menemukan kami ketika kami tersesat Tuhan.
Sekali lagi jemaat katakan, tak kusangka akui dosa kami ya Tuhan. Semua dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sangka
lagi memuji namamu yang siap, sama-sama katakan Amin. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan Anda bagi Tuhan kita. Haleluya. Biar masa penuaian terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mari sama-sama katakan, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hey! Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Katakan, masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mari bersama-sama katakan saudara, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mari sekali sama-sama katakan, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umat. Siap bersorak sama-sama katakan, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mari musik muji Tuhan, come on. Hey! Biar tahun penuaian terjadi dalam setiap kehidupan kami. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama saudara. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Katakan, kuasa Allah telah dicurahkan, umat bersorak sama-sama. Hey! Telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah. Sekali lagi ya, mari umat Tuhan sama-sama katakan, come on. Mujizat Allah telah dinyatakan, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah. Siap-siap sorak semua. Mujizat Allah. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan.
Kita punya Allah yang dahsyat. Siapa namanya? Siapa namanya? Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama-sama kita perkatakan tema tahun ini. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang percaya, yang sudah menabur doa, pujian penyembahan, serta meneteskan air mata. Kami percaya tahun ini akan menuainya dengan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Juga kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan ada pemulihan atas bangsa kami. Kami percaya hujan keselamatan dan pertobatan dicurahkan atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi Bapak Presiden Prabowo, juga wakilnya Bapak Gibran. Tuhan yang terus berikan hikmat serta tuntunan, serta rasa takut dan gentar akan Tuhan. Biar setiap keputusan, kebijakan yang diambil boleh mensejahterakan yang tepat untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini kami membawa Gembala Sidang kami Pak Niko, Gembala CK7 Pak Dr. Rianto. Terima kasih atas setiap tuntunan yang kau berikan atas hamba-hambamu atas gereja ini. Kami percaya Tuhan ada pengurapan atas hamba-hambamu dimanapun kau utus dalam pelayanan dan pengembalaannya. Tanda-tanda heran dan kuasa Tuhan menyertai hamba-hambamu. Kami juga berdoa dan memberkati kesehatan serta perlindungan dan pembelaan Tuhan sempurna atas seluruh keluarga besar Pak Niko dan Dr. Rianto. Terima kasih Tuhan. Juga saat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji Tuhan yang sudah Engkau genapi. Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu Tuhan atas generasi Yeremia. Kami percaya anak-anak muda akan dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa. Dan kami terus berdoa mengambil komitmen anak-anak muda ini untuk tetap hidup kudus dan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan khususnya untuk anak-anak muda di tempat ini, kami berdoa biarlah ada pengurapan yang khusus. Kami percaya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan akan menjadi membawa kemuliaan Tuhan di tempat kerja, di kampus-kampus, dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami rindu menyambut jiwa baru yang baru pertama kali datang di tempat ini. Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Oh, di sebelah kanan. Shalom. Selamat datang di WIPRJ. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh men-scan kris yang tertera di depan layar. Dan sekarang kami akan menyaksikan news untuk beberapa minggu ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 19 Januari 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBMTH. GBIPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Gate, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang adult dan yang couple service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat. Secara gratis pada hari Minggu depan 19 Januari 2025 pukul 8 sampai dengan selesai.
Unit pengajaran CK7 akan melaksanakan wisuda KOM 100, 200, dan 300 batch 8 sampai dengan 12 secara onsite yang akan dilakukan pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Registrasi peserta wisuda dapat dilakukan di WA Group masing-masing batch. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 20 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Unit pengajaran CK7 kembali membuka kelas KOM 100, 200, dan 300 online dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 8 Januari sampai dengan 4 Februari 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam isi Alkitab, dapat mengikuti kelas tersebut dan harap dapat segera mendaftarkan diri. Untuk pendaftaran dapat melalui website www.gbprj.org atau dapat mendaftarkan diri di counter sekretariat pada hari Minggu di gereja masing-masing cabang sesuai tempat Bapak Ibu beribadah. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, di setiap mazmur pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Percaya betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ayo sama-sama saudara. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. Mari bersama-sama saudara katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Amin. Atas kasih-Mu Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan. Di setiap rinduan kami Tuhan, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggi Kau diri-Mu ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segenap hati nyatakan tinggi Kau diri-Mu. Kami tinggikan mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, sebab kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu Mengatasi bumi. Dengan hati menyembah saudara, katakan bersama-sama, katakan tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan. Dengarlah setiap kami Tuhan Yesus. Mengatasi kebesaran-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Tinggikan kemuliaan-Mu. Amin. Yang berwaktu sembah Tuhan sama-sama. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Rabaya syarada baya dada baya dada dada baya dada dada. Oh ramaya syarada dada baya dada. Hera dada baya la 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 la. Ya. Yes Lord. Shikana dada baya. Oh ramaya syarada dada dada. Kami sembah di tempat mati itu. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Oh rakamaya syarada dada baya dada. Oh haleluya. Haleluya.
pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Masuki tahun 2025 ini, Januari tanggal 12 ini, kami masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Hanya Engkau yang diagungkan, hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau segala-galanya Tuhan. Kami percaya kami boleh ada karena Tuhan masih punya rencana bagi setiap kami. Ada rencana baik yang luar biasa yang tidak pernah bisa digantikan oleh dunia ini. Bapak, kami siap untuk mendengar, urapi setiap kami. Aku secara pribadi Tuhan, sekali lagi Bapak, semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan, Engkau segala-galanya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, berkati JK7, berkati Dr. Yanto dan keluarga, berkati juga untuk seluruh pengurus, berkati juga untuk WL Sinar luar biasa dan jemaat yang begitu setia. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you. Shalom. Wow, selamat Natal, selamat tahun baru ya. Masih ada kuenya? Oke, semua karena anugerah Tuhan kita boleh sehat hari ini ya. Kita tahu masih tanggal 12 udah banyak goncangan-goncangan yang kita dengar kanan kiri depan belakang sana sini ya. Tapi percayalah Allah kita adalah Allah yang sama yang tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin bagi setiap anak-anak yang berharap pada Dia. Amin. Oke, siap dengan firman Tuhan? Ya. Saya tidak ngomong tentang Paskah, tapi saya hanya mau kita coba agak sedikit review ya. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, itu Tuhan ada ngomong, ada 7 perkataannya, ada 7 kalimat yang disampaikan, betul? Tentang waktu itu dia berkata, ampuni dosa mereka. Itu dia katakan, Bapak-bapak kenapa engkau meninggalkan aku? Intinya aku haus. Tapi ada satu kalimat yang sama ini mungkin kurang kita perhatikan, tapi ini sangat penting yang akan menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita di tanggal 12 Januari 2025 ini. Yuk kita buka Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27, demikian firman Tuhan. Dikatakan Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid-murid menerima dia di dalam rumahnya. Waktu engkau baca ini, apa yang kau dapat? Mungkin kesannya ya ini Tuhan bilang ini ibumu dan kepada muridnya ini ibumu, begitu. Apakah hanya itu? No. Karena setiap perkataan Tuhan itu selalu ada meaningnya. Makanya kalau engkau baca firman, jangan cepat-cepat baca, jangan pakai logika, tapi pakai hati dan pakai Roh Kudus. Ada pengertian yang luar biasa. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Apa yang mau Yesus sampaikan pada saat dia di kayu salib? Artinya Yesus kita peduli dengan keluarga. Dia spesial titip loh, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaannya, ini ibuku, ibu ini anakmu. Artinya Tuhan peduli dengan keluarga. Maka di tempat ini engkau satu pun di dunia ini gak ada lahir tanpa keluarga, betul? Tidak mungkin, kita pasti lahir dengan keluarga. Ada papa, ada mama, ada anak, ada orang tua, betul? Nah itulah keluarga. Keluarga itu Tuhan sayang. Makanya mukjizat pertama terjadi dalam keluarga. Kalau engkau baca juga, betul? Waktu Tuhan mau berkati Taman Eden, karena ada keluarga di sana, artinya Tuhan sangat-sangat peduli tentang keluarga, betul? Nah, mari kita lihat berikutnya. Ya, keluarga sangat penting di mata Tuhan. Makanya waktu itu Tuhan katakan pada keluarga, pada hari ini juga Tuhan katakan pada keluarga, ya, lihat aku, lihat kasihku, lihat pengorbananku di kayu salib. Karena Tuhan mau setiap keluarga itu mengalami semua janji Tuhan. Halo? Ada di sini tanpa keluarga? Tidak mungkin. Karena engkau tidak mungkin lahir tanpa keluarga, betul? Kita lahir dari satu keluarga, dari seorang ibu, betul? Dan seorang ibu maka bisa lahir karena ada seorang bapak, betul? Ada seorang laki-laki. Nah intinya keluarga penting di mata Tuhan. Nah kita akan lihat yang berikutnya, betul? Kita flashback. Menurut kita, apakah semua tokoh-tokoh hebat di Alkitab lahir dari keluarga yang sempurna, dari keluarga yang perfect, dari keluarga yang rukun? Nanti kita akan lihat. Nanti akan kita lihat. Makanya kalau engkau di tempat ini menganggap keluargamu adalah keluarga yang tidak menyenangkan, kita akan belajar dari hari ini. Ya ingat ayat ini, ya ingat ayat ini. Karena ini rencana Tuhan bagi setiap kita. Buka Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, makanya dikatakan tadi di sini ya, itu adalah rencana Tuhan. Tuhan mau berkati setiap keluarga di tempat ini. Bukan rencana biasa-biasa, rencana yang sangat luar biasa, betul? Nah, dikatakan tadi di sini, pertanyaan tadi saya tanya, apakah semua orang hebat mengalami keluarga yang rukun? Tidak selalu ya. Makanya Mazmur 133, waktu engkau baca tadi alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau keluarga rukun, itu adalah curhatan Daud. Kenapa Daud harus curhat seperti ini? Karena dia tidak pernah mengalami keluarga yang bahagia.
Kita akan lihat mana buktinya. Daud tidak pernah mengalami keluarga bahagia. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat di tempat ini ya. Nah padahal kalau kita lihat siapa Daud. Siapa yang gak pengen seperti Daud. Betul. Semua orang pengen seperti Daud. Bahkan kalau kita ke Israel ada dikatakan tuh Star of David. Betul. Bahkan dikatakan kekuatan daripada Iron Dome. Itu ada Sling of David. Intinya Daud itu terkenal. Tapi ternyata dia bukan lahir dari keluarga yang sempurna. Bukan keluarga yang normal. Keluarga yang toksik. Hah? Masa sih Bu Indri, nanti kita lihat. Tapi ingat pesan Tuhan hari ini, kalau Daud bisa keluar dari keluarga yang toksik, dari kehidupan yang toksik, kita juga tempat ini bisa mengalami hal yang sama. Itulah ikut Tuhan, selalu ada hope dalam Yesus. Maka jangan jauh dari dia. Apapun toksik yang kau alami hari ini, 2024 penuh dengan toksik. Mungkin masalah bisnismu toksik, masalah ekonomimu toksik, masalah kesehatanmu toksik, masalah rumah tanggamu toksik, masalah apapun yang kau alami. Tuhan katakan kalau Daud bisa, engkau dan saya pun pasti bisa. Nah kita akan lihat sekarang, mana buktinya? Mana buktinya, betul? Mana buktinya dikatakan Daud sangat-sangat rindu, betul? Kalau kita lihat, rencana Tuhan buat Daud itu luar biasa. Dikatakan dia dipromosikan habis-habisan dari tukang angon kambing sampai menjadi raja Israel. Bukan raja abal-abal, bukan raja biasa-biasa, raja Israel loh, raja umat pilihan Tuhan, betul? Dan bukan hanya itu, kalau engkau baca dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan 9, yang ngomong ini Tuhan langsung, bukan saya. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini kata Allah sendiri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang akan mengambil engkau. Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ya, ayat berikutnya dikatakan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani. Dan telah melenyapkan segala musuh dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ayat 16. Keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tidak main-main. Berkat daripada Daud ini adalah berkat yang sangat-sangat sempurna. Bahkan kalau kau baca bukan hanya sampai di sana. Daud juga lahir. Yesus lahir dari Daud, betul? Keluarga Daud ada 8. Bukan dari kakak-kakaknya. Raja-raja Israel ada banyak. Raja yang dipilih adalah Raja Daud. Dan bukan hanya itu, dikatakan dalam Matius 1 ayat 1 ya, bahwa Yesus anak Daud, anak Abraham. Level si tukang angon kambing ini selevel dengan Abraham loh, bapak orang percaya. Ini artinya Daud dapat di dunia, dapat juga di surga. Wow. Pertanyaan, apakah dia punya supporting system yang luar biasa dalam keluarganya? Maka mencetak orang seperti Daud ini. Jawabannya no, 1.000.000%. Kita akan lihat. Mana buktinya? Mari kita lihat satu persatu ya. Apakah dia keluarga yang solid? No. Apakah dia lahir dari keluarga ideal? No. Apakah dia dari keluarga yang panutan bagi semua orang maka bisa mencapai sukses? Karena sering kali kita lihat kalau anak orang yang hebat, ya iyalah bapaknya konglomerat. Atau mungkin anak sukses, ya iyalah papanya profesor, betul? Atau kalau misalnya dia sekarang misalnya dia hamba Tuhan besar, ya iyalah engkongnya juga hamba Tuhan besar. Intinya pasti ada embel-embel di belakang. Tapi apakah Daud seperti itu? Kalau kita lihat mana sama sekali tidak, betul? Nah dikatakan di sini, Mazmur 133 tadi adalah curahan Daud. Alangkah indahnya saudara yang diam dalam rukun. Waktu engkau baca ini, jangan baca ini hanya sekedar kata-kata. Ini adalah curhatan dari hati Daud. Oh alangkah indahnya kalau keluarga rukun. Karena dia gak pernah ngalamin. Daud tuh gak pernah mengalami happy family. Dia gak pernah mengalami apa yang namanya bonding. Gak pernah mengalami yang digendong sama papanya di sini. Gak pernah mengalami yang digendong sama mamanya. Gak pernah mengalami lari-lari dengan kakak-kakaknya. Gak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dalam keluarganya. Daud gak pernah ngalamin. Mana buktinya? Mari kita lihat satu persatu ya. Keluarga Daud pol toksik. Nah coba kita buktikan. Coba kita buka ya, ingat ayat ini. Buka Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadaku dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini curhatan Daud. Waktu dia menghadapi lembah kekelaman, masalah ekonomi, masalah utang, masalah bangkrut, dia kuat. Dia bilang, Tuhan pasti berikan aku kekuatan. Aku tidak takut. Waktu dia mengalami apalagi? Perang. Gak pernah nyalinya. Soal nyali, Daud ini gak bisa dilawan. Gak ada satupun di dunia ini yang nyali seperti Daud. Waktu menghadapi Goliat, itu Goliat musuh besar, hal yang tidak mungkin. Mari kita lihat, apakah dia ciut seperti orang Israel? 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Tapi Daud berkata pada orang Filistin,
Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu, tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah luar biasa. Kosol mental, gak ada lawan Daud. Lawan musuh, kecil sama dia. Gua hajar lu katanya. Soal kekelaman, mungkin ada ketidakpastian tentang ekonomi, tentang masalah PHK, siapa takut katanya. Daud ini kalau mental luar biasa. Tapi lihat waktu dia menghadapi keluarga. Beda. Mazmur coba buka. Waktu dia menghadapi keluarga, perhatikan doanya berbeda. Kata-katanya berbeda, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini jelas dikatakan waktu dia menghadapi keluarga, dia bukan Daud yang kuat lagi. Dia bukan Daud yang punya nyali besar lagi. Dia betul-betul Tuhan tolong aku. Itulah masalah Daud. Dalamnya, internal dia yang bermasalah. Kalau soal luar semua orang bilang Daud hebat. Daud panglima perang, menang terus, betul. Menghadapi luar, dia luar biasa. Tapi dalamnya hancur total. Karena dia gak pernah merasakan apa yang namanya kasih sayang orang tua. Bahkan saya dengar tadi dari Ibu Julita, ya, waktu ada cerita tentang Daud. Daud tuh katanya kalau dipanggil baru pulang, artinya Daud mungkin bukan tinggal di rumah papa mamanya. Halo, dia tinggal di Padang. Karena mungkin memang dia gak pernah di-treat well sama dia punya orang tua. Itulah Daud. Maka dikatakan walaupun papa mama meninggalkan aku, hanya engkau Tuhan kekuatanku. Ya, coba kita lihat lagi berikutnya. Ya, waktu dikatakan, waktu itu anak kandungnya, ini anak kesayangannya Absalom. Ya, dia sayang sekali kepada anaknya Absalom dan dia berharap anaknya ini menggantikan dia. Tapi fakta mengatakan anaknya malahan berusaha menggulingkan dia dan akhirnya terjadi pemberontakan dan mati Absalom. Lihat, waktu dia menyikapi anaknya yang mati, ini betul-betul kan seperti Daud. Mana buktinya? Kita buka 2 Samuel. 2 Samuel 19 ayat 4 dan 5. Raja menyelubungi mukanya dengan suara nyaring, merataplah raja. Anakku Absalom, Absalom, anakku, anakku. Lalu masuklah Yoab. Yoab itu adalah panglima daripada Daud. Menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau permalukan sebuah hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan nyawa istrimu dan nyawa gundik-gundikmu. Ayat 7. Oleh sebab itu, ini kata Yoab, pergilah, bangunlah keluar dan berbicara dan menenangkan hati orang-orangmu sebab aku bersumpah demi Tuhan, kata Yoab. Apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada tinggal bersama dengan engkau pada malam ini. Dan hal itu berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Bayangkan seorang Yoab sampai mengutuki rajanya sendiri. Karena waktu Daud anaknya meninggal, jadi Absalom ini dia mau berontak. Dia mau ambil alih kekuasaan bapaknya. Padahal kan tanpa dia mesti ambil alih kan dia bakalan menggantikan papanya, betul? Papanya raja. Dengan sendirinya kalau misalnya Daud mati, Absalom menggantikan. Tapi dia tidak sabar. Dia pengen menggulingkan bapaknya sendiri. Dan akhirnya terjadi peperangan dan akhirnya Absalom mati. Daud dikatakan menangis. Bukan lagi Daud yang gagah perkasa, tapi Daud yang hancur-hancuran. Sampai Yoab panglima bilang, pergi keluar, omong tuh sama tentara lain. Karena kalau engkau tidak ngomong, mereka akan meninggalkan engkau. Engkau lebih parah daripada waktu kecilmu. Semua orang tahu masa kecil Daud tidak bahagia. Mungkin kau alami di tempat ini. Dalam keluarga. Yang paling berat sebenarnya, waktu kita di-treat tidak baik dalam keluarga. Itu paling berat. Entah itu dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua. Paling tidak mudah. Kenapa bilang? Karena kalau kekristenan, keluarga itu seumur hidup, betul? Pernikahan itu seumur hidup, gak bisa ganti-ganti. Dan bayangkan kalau engkau mengalami hal yang tidak mudah dalam pernikahanmu, itu seperti neraka dalam dunia. Itu dialami oleh Daud. Nah mari kita lihat, apa saja contohnya. Absalom anak kesayangannya itu sampai hancur-hancuran, dia begitu lemah ya. Nah yang kita dapat dari kisah ini, Daud punya family problem yang tidak main-main ya. Dia tidak pernah merasakan apa yang namanya happy family, bonding, family time. Tidak pernah dialami oleh Daud seumur hidupnya. Nah, apakah sampai di sana saja? Mari kita lihat lagi ya. Apakah ayahnya mungkin Bu Indri, mungkin ibu salah baca. Siapa bilang waktu ada acara Samuel itu hamba Tuhan besar, itu nabi besar. Betul? Menggantikan Eli ya.
dipanggil datang ke rumah dia. Dia bilang apa? Panggil semua anak-anakmu. Harusnya kan ada hamba Tuhan besar datang dalam keluarga kita semua dipanggil, betul? Semua anaknya datang, 7, hanya satu yang gak datang, yaitu Daud. Maka ditanya Samuel, apa cuma ini anakmu? Ada sih, tapi masih ada di sana. Panggil! Karena sebelum dia datang, tidak akan makan kita. Pembelaan Tuhan tetap nyata. Tapi bayangkan perasaan Daud gak pernah dianggap dalam keluarga. Pada itu ayah papa mamanya. Halo, makanya waktu engkau tidak dianggap dengan keluarga, gak mungkin hati kita gak hancur. Daud mengalami, yes, manusia normal dia mengalami. Coba kita lihat berikutnya. Sering tanpa disadari kita diperlakukan juga tidak maksudnya dibeda-bedakan, betul? Dari abang-abangnya, buka 1 Samuel 17 ayat 28. Ini abang-abangnya yang semua panglima. Syama, Eliab, Abinadab, semua ini adalah panglima daripada Saul. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakak yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran, bayangkan gak dianggap. Ngapain lo kemari? Mungkin dalam keluarga kita, ada rapat keluarga. Kita mau ngomong, udah diam lo, tahu apa? Tidak mengalami penghargaan dari abang-abangnya. Padahal dia datang bawa makanan loh buat Eliab. Papanya suruh bawa makanan buat mereka. Engkau suruh berbuat baik pada kokomu, pada cicimu, pada adikmu. Tapi engkau tidak dianggap karena apa? Hanya tukang angon kambing. Mungkin ekonomi kita lebih di bawah pada yang lain. Tidak dianggap, gak dilihat sebelah mata. Bahkan disuruh pulang loh, gak ada gunanya loh di sini. Itu alami Daud. Papa mama gak nganggap. Udah gitu abang-abang gak menganggap. Apa sampai di sana? No, mana buktinya lagi? Kita lihat lagi. Apalagi buktinya? Istrinya harusnya minimal seorang Daud. Kalau papa mama gak anggap, kalau gak dianggap keluarganya, minimal dia menikah dia dapat hiburan daripada istrinya, betul? Atau dari suaminya. Tapi ini juga gak dianggap. Kenapa? Karena si Mikael ini anak Raja Saul. Dia anak raja, si Daud tukang angon kambing. Gak dianggap dong. Waktu dia datang dari tempat bawa tabut perjanjian. Dibilang sama Mikael apa? Ngapain lu nari-nari kayak orang gila di depan dayang-dayangnya. Seringkali dalam keluarga mungkin, karena ekonomi kita mungkin lebih rendah dari pasangan kita. Gak dianggap, itu dialami oleh Daud. Jadi bayangkan, papa mama gak menganggap. Udah gitu abang-abang gak menganggap, istri atau suami pasangan pun gak menganggap. Dan bukan hanya itu, anak pun berontak mau membunuh. Mertua pun mau membunuh dia. Apalagi yang kurang? Toxic plus abis pol. Itu dialami oleh Daud. Pertanyaan sekarang. Pertanyaan saya, apakah cerita ini stop sampai di sini? Apakah Daud dikatakan akhirnya frustasi mati bunuh diri? No. Daud bukan frustasi, Daud bukan bunuh diri, Daud bukan jadi sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa, tapi Daud keluar sebagai pemenang. Ini pesan 2025. Apapun yang kau alami saat ini. Toksik yang kau alami dalam bisnismu. Toksik yang kau alami dalam karirmu. Toksik yang kau alami dalam keluargamu. Toksik yang kau alami dalam pelayananmu. Toksik yang kau alami dalam komunitasmu. Apapun toksik yang kau alamin. Kalau Daud bisa keluar sebagai pemenang, kita juga bisa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Halo. Apakah Daud meratapi kelakuan orang tuanya? Apakah Daud menyimpan sakit hati kepada kakak-kakaknya? Apakah Daud kepahitan pada istrinya yang gak menghargai dia? Apakah Daud dendam kepada mertuanya? Sama sekali tidak, betul? Nah artinya Daud berhasil, dan kalau Daud berhasil berarti kita juga bisa berhasil. Pertanyaan, kok bisa Daud berhasil? Pak kok pikir-pikir Daud itu angon kambing. Dia bukan pengusaha besar. Daud bukan hamba Tuhan. Halo? Daud juga bukan orang pintar. Daud orang sederhana, rata-rata kayak kita nih. Nah kalau Daud bisa, si rata-rata, berarti kita juga bisa dong. Nah apa yang dilakukan oleh Daud sehingga membuat dia pemenang keluar dari kehidupan yang toksik? 3 hal. Dia respon kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kalau dia bisa, engkau dan saya juga pasti bisa, betul? Makanya saya percaya di tengah tahun begitu banyak hiruk pikuk 2025 ini, akan banyak gesekan, akan banyak PHK massal, akan banyak permasalahan, akan banyak virus, akan banyak penyakit, akan banyak pembunuhan, akan banyak peperangan, akan banyak gempa, banyak sahabatku. Itu akan terjadi. Tapi kalau engkau meresponi dengan cara yang benar, kita juga bisa keluar dari kehidupan toksik di dunia ini. Amin. Ada orang gak sih di sini? Mau ajak berantem? Oke, yang pertama, yuk kita lihat yuk. Dari mana bisa keluar dia. Yang pertama, dia tahu. Daud tahu tempat perteduhannya bukan di dunia ini, tapi kepada Tuhan. Halo, ini yang modal kita pertama.
Waktu engkau punya masalah, engkau datang kepada siapa? Perteduhanmu siapa? Makanya Daud katakan dalam Mazmur 62, mari kita lihat ayat 5 sampai dengan 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Berkali-kali dia katakan, perlindunganku adalah Allah. Seringkali kita waktu punya masalah, kita bukan datang kepada perlindungan, kita datang pada pelarian. Halo, Yunus seorang hamba Tuhan, dia mau dipakai di tempat Niniwe. Mungkin engkau sudah punya posisi, ditempatkan sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Tapi kita gak suka, kita gak mau, kita melarikan diri ke Tarsis. Akhirnya amburadul hidupnya, betul? Halo? Seringkali kita lari, bukan maksudnya cari perteduhan, cari pelarian. Saya udah punya kenalan. Ada seorang anak muda ini pada anak yang baik. Tapi keluarga papa mamanya itu gak harmonis, ribut melulu. Akhirnya anak ini cari pelarian di mana? Di narkoba, berantem dan tabrakan berkali-kali sampai terakhir hampir mati. Satu lagi, anak perempuan. Papanya sibuk, mamanya kerjanya hanya cuman di depan komputer, jual beli saham. Tidak ada komunikasi di rumah. Akhirnya anak ini pelariannya apa? Semua pria digaulinya. Mengerikan, iblis sekarang tepuk tangan waktu engkau cari pelarian sama dunia. Siapa lagi dikatakan? Ya, ada seorang wanita, saya kenal. Nah, memang dia bukan sama seperti kita. Dia berbeda kepercayaan. Suaminya kawin lagi waktu dia pas hamil. Dia cari pelarian, dia kawin bolak-balik sampai 4 kali. Anaknya semua hancur sekarang 3. Ada lagi seorang hamba Tuhan. Dia betul-betul mau bertobat. Dia bertobat dari kekurangannya karena dia orangnya suka berselingkuh. Dia pikir bagaimana caranya biar gue gak berselingkuh. Dia pelayanan karena pelarian. Itu bukan dari Tuhan. Kalau engkau pelayanan karena pelarian daripada di rumah nganggur. Daripada gak ada kerjaan. Gak akan jadi apa-apa. Tapi kalau engkau melayani karena itu tempat perteduhanmu. Akan beda hidupmu. Banyak orang pelarian. Daud gak mau pelarian seperti itu. Dia pernah melakukan pelarian. Waktu kapan? Waktu dia kesepian. Dia kesepian di suatu rumah. Pelariannya kemana? Betseba. Di tempat ini bapak-bapak yang kesepian. Jangan cari Betseba. Halo? Kalau engkau hanya cari pelarian ke situ, engkau akan babak belur, percayalah. Daripada engkau kesepian dan engkau cari yang gak penting, datang kepada Tuhan. Di sana ada ketenangan. Siapa pelarianmu? Siapa perteduhan kita? Daud perteduhannya Tuhan. Karena dia tahu tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Makanya kenapa dia bisa tenang? Gak tenang loh orang yang seperti ini hidupnya harusnya. Penuh marah dong harusnya, betul? Karena gak dianggap oleh keluarga, anak berontak, istri kurang ajar, bertua mau bunuh. Gak mungkin bisa tenang. Kalau engkau cari ketenangan di dunia tidak mungkin. Tapi kalau engkau datang ke hadirat Tuhan, engkau pasti bisa tenang. Halo? Waktu cucu saya yang lahir, Tobi, bulan September. Lahir sehat, tapi ternyata kuningnya tinggi sekali. Biasa kuning memang betul jaundice, tapi itu cuma 3-4 hari. Tapi ini di matanya pun sampai kuning, semua serba kuning. Waktu dibawa ke dokter, itu kata dokter, ini anak. Pada yang ngomong itu dokter itu dokter udah pengajar loh, pengajar di universitas di Indonesia. Bukan di Jakarta tapi di Bandung. Dia bilang waktu dia lihat ini anak kena tokso, dan ini kemungkinan akan buta, dan ini kemungkinan akan tuli, dan akan retarded. Halo, bagaimana perasaan kita sebagai seorang nenek, seorang omah, seorang mama, seorang papa waktu anakmu divonis seperti itu. Kalau engkau langsung heboh, panik, ngamuk, lari ke sana sini, bawa ke Singapura, bawa ke Amerika. Belum tentu ada jalan keluar. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, Tuhan bilang tenang, cucumu itu aman bersama dengan aku. Dan terbukti. Sekarang sehat luar biasa. Beratnya sekarang 7,2, 4 kilo. Sehat, lucu. Harusnya saya bawa kemari hari ini. Tapi mamanya agak parno dikit, jangan keluar, gak boleh keluar sampai tunggu vaksin selesai. Sampai kapan dong, betul? Tadi katakan seringkali makanya kenapa kita gak bisa tenang. Karena engkau salah, engkau bukan cari perteduhan, engkau cari pelarian. Kalau engkau cari pelarian gak akan ada jalan keluar, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Kenapa dia bisa tenang? Dia tahu tempatnya, maka dikatakan lebih baik 1 hari daripada 1000 hari di rumah orang fasik. Coba kita buka, ini doa yang sangat terkenal daripada Daud. Ini doa yang sangat terkenal yang buat saya terus terang, saya salut lihat Daud karena ini. Doanya, Mazmur 51 ayat 13.
Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu dari yang kudus daripadaku. Daud ini dia nggak doa mentang-mentang dia raja, mentang-mentang dia kaya. Dia nggak doa, Tuhan jangan ambil hartaku. Tuhan jangan ambil anakku. Tuhan jangan ambil usahaku. Tuhan jangan ambil pabrikku. Mungkin kita punya doa sepanjang ini sekarang. Doa Daud gak perlu panjang. Cukup hanya dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena aku perlu perteduhan di dalam Tuhan. Jangan banyak permintaan. Minta tetap Tuhan ada bersama dengan kita. Modal kita adalah penyertaan dia. Menghadapi keadaan sekarang yang tidak menentu. Engkau tidak akan sanggup, percayalah. PHK besar-besaran akan semakin terjadi. Akan banyak chaos, akan banyak bencana alam. Tapi kalau engkau punya perteduhan dalam Tuhan, kita bisa kuat. Minta hari ini, Tuhan aku mau melekat padamu Tuhan. Minta, jangan sekedar hanya minta materi. Materi gak akan kita bawa. Lihat kemarin yang di Los Angeles. Halo, itu rumah harga puluhan ratusan miliar. Karena rumah-rumah artis semuanya habis begitu aja. Kalau dipikir-pikir mereka punya fondasi pasti gila habis. Mereka punya keamanan pasti gila habis. Jebol tuh hanya dengan tiupan angin 160 km/h. Habis. Tapi kalau kekuatan kita dalam Tuhan. Kalau kita punya perlindungan dalam Tuhan, bisa tenang menghadapi apapun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan adalah apa yang kedua? Mari kita lihat yang kedua. Ya. Yang kedua 1 Samuel 36. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jangan pernah pikir Daud tuh gak bisa up and down. Wajar, normal. Kita bisa naik turun iman kita, betul. Tapi Daud memutuskan menguatkan kepercayaan. Bagaimana cara menguatkan kepercayaan Bu Indri di tengah masalah? Bisa. Buka Mazmur. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Ini kekuatan Daud, maka dia bisa stabil imannya. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah menolong engkau tahun lalu, 2 tahun yang lalu, bulan yang lalu, besok pun dan seterusnya Tuhan akan menolong kita. Ingat, Daud ingat waktu dia menghadapi singa. Dia bisa menang. Waktu menghadapi beruang, dia bisa menang. Waktu menghadapi Goliat, dia bisa menang. Maka waktu dia menghadapi masalah, dia enggak takut. Karena Tuhan yang sama pasti akan berikan pertolongan. Itu yang akan membuat kekuatan saya. Maka kalau dipikir-pikir Ibu Indri kok tetap ya on fire ya. Saya bukan karena makan ginseng Korea on fire. Tahu kenapa? Karena aku selalu ingat tentang kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan pernah nolong Pak Ari waktu kena COVID kemarin yang paru-paru sudah 80% ketutup. Dengan dia punya oksigen yang sudah terendah. Dan udah tinggal nunggu waktunya saja. Berarti Tuhan bisa tolong anakku, menolong cucuku, menolong hidupku, betul? Kalau Tuhan pernah menolong suamiku yang tabrakan kemarin yang sampai yang sudah umurnya cuma 7 hari saja. Kalau Tuhan pernah menolong waktu itu aku dalam keadaan gak bisa bayar hutang. Waktu Tuhan pernah menolong waktu itu aku sembuh. Ingat semua kebaikan Tuhan yang pernah kau alamin. Jangan anggap itu enteng. Waktu engkau hari ini masih bisa ada, lolos dari COVID, ingat dong. Kalau engkau ingat itu, iman kita kuat. Jadi bukan karena orang makan ginseng Korea imannya, bukan. Kalau engkau ingat tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu, tentang anakmu ditolong Tuhan, tentang usahamu ditolong Tuhan, tentang penyakitmu ditolong Tuhan 100 tahun yang lalu, hari ini Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Karena Allah kita tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia setia akan janji-janjinya. Amin. Makanya saya ingat janji Tuhan. Waktu bilang dokter gitu, no. Kami datang pada Tuhan. Tuhan kami sangat percaya. Beda. Engkau tidak lari kanan kiri depan belakang. Engkau langsung masuk ke tempat dia. Dan engkau ingat semuanya apa yang pernah dilakukan padamu. Itu buat iman kita kuat. Makanya pakai ini untuk bisa ingat tentang kebaikan Tuhan. Pakai mikroskop. Ingat apalagi ya. Jangan pakai mikroskop tentang masalahmu. Tuhan pernah tolong. Waktu Pak Ari dulu masih belum bertobat. Tuhan bisa tolong sekarang begini. Masa yang lain Tuhan gak bisa tolong. Makanya aku gak takut menghadapi apapun. Kenapa bilang? Karena aku tahu Allahku yang sama pernah menolong aku. Akan menolong aku di tahun 2025, 26, 27, 28, 30 dan seterusnya. Dan yang terakhir yang paling penting, untuk engkau berkata engkau sudah masuk ke hadirat Tuhan, engkau sudah punya hubungan dengan Tuhan, engkau juga sudah ingat-ingat kebaikan Tuhan, pasti yang ketiga ini akan kau miliki. Daud memilih untuk berdamai. Ini kata kunci. Dia berdamai yang pertama dengan dirinya sendiri.
Kalau dia bilang, kenapa aku lahir di keluarga seperti ini? Seringkali kita mengutuki diri kita sendiri. Kenapa aku lahir jadi perempuan? Dulu pernah saya seperti itu. Kenapa aku lahir jadi perempuan? Coba kalau aku jadi laki-laki, kan akan beda. Karena aku orang Batak, betul? Hey, jangan pernah menyesali kelahiranmu. Jangan pernah menyesali kenapa aku anak daripada bapak mamaku yang miskin. No! Kalau engkau berkata seperti itu, engkau sudah menghina Tuhan. Ayub, orang saleh, pernah jatuh di sini. Mana buktinya? Mari kita lihat. Kita buka. Ayub 3, 11 dan 12. Ini waktu Ayub mengalami banyak proses. Dia sampai berkata seperti ini, slip of the tongue. Dia sampai keluarkan kata-kata yang dia cabut akhirnya. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Dia menyesali hidupnya. Kalau engkau gak bisa berdamai dengan dirimu, tidak akan mungkin kita keluar sebagai pemenang. Halo. Kalau aku menyesali aku lahir sebagai anak Pardede. Karena sampai hari ini 33 tahun kami gak bersatu. Masih tetap begini. Tapi aku percaya di balik itu ada rencana besar Tuhan. Aku tidak menyesali kenapa aku lahir dari keluarga yang toksik seperti ini. No. Karena aku percaya melalui toksik keluargaku, nama Tuhan mau dipermuliakan dengan cara yang aku tidak mengerti. Syukurin. Syukurin. Berdamai. Yang kedua, berdamai dengan orang-orang yang menyakiti engkau. Jangan kau bilang, sorry Bu Indri. Saya tidak bisa berdamai. Kemarin tadi ada yang kasih kesaksian sama saya waktu saya pelayanan cancer di bawah. Waktu saya doakan seorang ibu, saya bilang tuh, ibu berdamai. Ambil keputusan hari ini. Dan dia lakukan, seminggu kemudian suaminya meninggal. Bayangkan kalau waktu itu dia gak lakukan, suaminya meninggal kena cancer, dia akan menyesal seumur hidup. Hari-hari ini Tuhan mau kita untuk berdamai. Saya punya anak rohani, sudah meninggal tapi dia luar biasa. Waktu dia tahu dia cancernya bukan main-main loh. Dari mulai paru-paru, kena ke tulang, kena ke buta, kena ke otak. Tapi pertama kali dia waktu divonis dia cancer, dia langsung bilang, saya mau telepon semua teman-teman saya yang saya pernah sakitin dan yang pernah menyakiti saya. Dia minta maaf sama semua. Ini orang yang berdamai, waktu meninggalnya dia luar biasa. Waktu orang kasih kesaksian tentang dia, semua luar biasa. Hari-hari ini, kalau engkau masih tidak mau berdamai, ini apa nih saya bawa, ini spesial loh. Ini luar biasa ini. Aku memang betul-betul ya, tukang sulap nih. Ini pagar. Rumahmu pakai pagar artinya jangan masuk ke lahan gua, betul? Kalau engkau pakai pagar menghadapi keadaanmu, kau bentengi dirimu. Kau merasa jangan ini bagianku, aku tidak mau diganggu. Waktu engkau tidak mau memaafkan, berarti engkau memagari dirimu. Engkau bikin jarak kepada orang-orang yang harusnya bisa kau ampunin. Engkau juga yang paling bahaya, jangan membuat jarak dengan Tuhan. Halo, bagaimana caranya untuk gak buat jarak dengan Tuhan? Bereskan dosa kita. Waktu engkau buat pagar dengan Tuhan, itu urusan gua Tuhan. Gak akan pernah engkau bisa menang. Makanya pagar ini harus dibuang. Supaya engkau dan saya itu bisa berdamai. Saya terus terang, dari keluarga seperti Daud. Saya terbuang 8 tahun. Tidak boleh ketemu dengan ayah saya. Dan pas saya boleh ketemu dengan ayah saya, itu ayah saya sudah cancer, stadium cancer sirosis hati. Cuma 6 bulan saya ketemu dengan ayah saya. Kalau aku tetap memagari dengan aku marah sama keluargaku, aku gak ada di CK7 hari ini. Percayalah, sometimes hidup kita memang tidak menyenangkan. Tapi kalau engkau pagari, engkau mengatur jarak, engkau bikin jarak, engkau tidak mau membereskan, engkau tidak berdamai. Percuma engkau masuk hadirat Tuhan, gak jadi apa-apa. Kalau Tuhan katakan sebelum engkau berdamai, tinggalkan persembahan itu, baru engkau datang padaku. Halo, muka-muka orang yang berdamai itu kelihatan soalnya. Coba saya lihat mukanya. Bisa dibohongin. Ini 2025, modal kita bukan karena engkau punya harta, bukan karena engkau punya posisi. Bawa damai, bereskan dengan semua, jangan pakai pagar, maka engkau akan melihat kemenangan bersama dengan kita. Daud berdamai dengan mertuanya, dia tidak pernah membalas, dia sangat respect pada mertuanya yang jahatnya luar biasa. Dia respect pada abang-abangnya, dia gak pernah bikin yang jahat, dia respect kepada papa-papanya, dia tidak pernah buat hal-hal yang lain. Pertanyaan kok bisa? Bisa. Kalau engkau punya kasih Yesus, pasti kita bisa. Jadi hari ini pesan Tuhan, yuk. Toksik bisa dialami, karena dunia ini semua toksik. Nggak ada yang nggak toksik di dunia ini, dimanapun kau berada. Dalam pelayanan juga banyak toksik kok, betul? Halo? Apa pelayanan mulus-mulus semuanya? No. Penjahat-penjahat banyak dalam pelayanan. Penipu-penipu banyak dalam pelayanan, betul? Tukang utang nggak bayar banyak dalam pelayanan, betul? Tapi apa
Apa gara-gara toksik itu membuat engkau tidak melayanin? Rugi sendiri. Apa gara-gara keluargamu bermasalah maka engkau keluar dari keluarga, gak mau lagi dengan keluarga? Rugi sendiri. Kalau engkau bekerja di kantor dalam keadaan yang semua hanya cuma angkat telur saja, engkau rugi sendiri. Tapi kalau engkau bisa punya perteduhan, engkau bisa melihat kebaikan Tuhan, engkau bisa berdamai dengan dirimu, dengan orang yang menyakiti, dengan keadaanmu, dengan Tuhan. Artinya pemberesan dosa, tinggal tunggu waktunya engkau akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Tuhan berkati. Semua diberkati. Saya undang berdiri, saya undang pemusik. Ambil keputusan hari ini. Toksik itu ada di mana-mana. Gak jadi jaminan lingkungan orang Kristen sekalipun. Ada toksiknya juga, betul? Cemburu, iri, tusuk menusuk. Respon kita menentukan. Amin. Ini ada manusia gak di sini? Gimana? Mau ambil keputusan? Apa tadi 3 poin tadi? Pertama, jangan pelarian, cari perteduhan. Yang kedua, ingat semua kebaikan Tuhan yang pernah kau alami tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 bulan yang lalu. Kalau dia bisa, hari ini juga dia bisa. Yang ketiga, berdamai. Nanti pulang dari sini semua bikin pagar ya. Ini saya bikin baru nih. Keren betul? Jangan batasi, jangan buat jarak. Terutama jangan buat jarak dengan Tuhan. Amerika itu lagi diproses Tuhan sekarang. Dan bukan hanya Amerika. Negara-negara yang selama ini kompromi dengan dosa itu akan mengalami banyak goncangan. Maka tempat ini bukan masalah Kristen apa enggak Kristen. Jangan buat jarak dengan Tuhan dengan cara bereskan kekurangan kelemahan kita. Amin. Yang tadi hitung-hitung tadi boleh? Tahu lagu ini ya? Berkali-kali kau menolong. Yes. Berkali-kali kau kuatkan. Yes. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Yes. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Sebentar. Percaya Tuhan sudah berkali-kali menolong kita. Ayo belajar. Syukuri dia. Syukuri dia. Bukti orang yang berdamai itu banyak bersyukur. Apa Ibu Indri gak punya masalah? Masalahku segunung. Saya besok ke Medan. Mau dipilotkan, mau dilelang. Satu pun gak terjadi. Pada depan mata loh sudah mau dilelang. Depan mata mau dipilotkan. Itu tinggal nunggu waktunya itu pilot habis. Tapi satu pun gak terjadi. Kenapa bisa gak terjadi? Aku punya Tuhanku yang luar biasa. Aku datang menghadap Tuhanku. Aku berdamai dengan orang-orang yang mau menghancurkan keluarga kami. Waktu engkau lakukan itu, semua akan mengalami hal yang sama. Ayo praktekkan, jangan kita bodoh. Sekali lagi janjikan dengan sungguh-sungguh. Yang bukti, yang merasa bahwa engkau sudah ditolong oleh Tuhan. Angkat tanganmu nyanyikan lagu ini. Amin. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Kami berkatakan dengan segenap iman kami pada Engkau Tuhan Yesus. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara.
Kami berkatakan amin atas firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur biar firman ini dapat menjadi dasar, landasan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Silakan dukung saudara semua. Baik, puji nama Tuhan. Dapat terima kasih kepada hambanya Ibu Evangelis Indri Pardede atas firman Tuhan. Terus memberkati ibu dan juga keluarga yang ada. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja yang memakai jaket merah akan membantu saudara untuk memberikan amplop. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi ataupun di depan layar. Dan pastikan pada saat ada men-scan kris yang ada tercantum atas nama Kolekte GBI PRJ. Baik, apakah ada yang masih memerlukan amplop bisa angkat tangannya? Teman-teman akan membantu, teman-teman pengajar akan membantu. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya, saya undang sama-sama. Sekali lagi saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan dan ditutup langsung oleh doa berkat. Oleh itu sama-sama kita bangkit berdiri, itu sama-sama kita deklarasikan dengan iman doa persembahan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, tak ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bersama hatimu untuk sama-sama terima doa berkat dari Tuhan. Sama-sama katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami juga angkatan kami buat hambanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah kirimkan Pastor Indri Pardede ke tempat ini Tuhan Yesus. Pakai lagi lebih lagi Tuhan Yesus sehingga banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan Tuhan. Berkati untuk suami dan keluarga besarnya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan. Berkati kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat. Mari katakan amin. Shalom semua. Kegagalan lebih dari sekedar sebuah kata, melainkan sebuah fakta dan situasi yang pernah dialami oleh semua orang. Hampir tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Di balik keberhasilan dan kesuksesan yang dialami seseorang, tidak sedikit kegagalan yang dialami sebagai pembelajaran serta cambuk yang memotivasinya untuk berproses sehingga mengalami kemajuan. Petrus pernah mengalami kegagalan. Gagal dalam mewujudkan janjinya kepada Tuhan Yesus, sekalipun pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengingatkannya apa yang akan terjadi. Kisah ini dituliskan dalam Lukas 22 ayat 31-34 dan ayat 60 sampai ayat yang ke-62. Dalam situasi seperti ini, ada dua perspektif yang berbeda, yakni perspektif Petrus terhadap diri pribadinya dan perspektif Tuhan Yesus terhadap Petrus. Petrus melihat dirinya sebagai orang yang gagal. Itu sebabnya setelah ayam berkokok dan Tuhan Yesus memandang kepadanya, ia sadar bahwa ia telah menyangkal Tuhan Yesus sebagaimana pernah diberitahukannya kepadanya.
Hal ini membuat Petrus terpukul dan merasakan kesedihan yang mendalam karena penyangkalannya. Namun perspektif Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dirinya dan sudah mengingatkan Petrus. Tuhan tahu bahwa apa yang Petrus lakukan bukan karena Petrus tidak lagi mengasihi dirinya sebagai gurunya, juga bukan karena Petrus tidak lagi percaya kepadanya, tetapi secara rohani dia telah menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan. Jadi di satu sisi, iblis mencoba menghancurkan Petrus, tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sedang membentuk dalam diri Petrus suatu karakter kerendahan hati untuk bersandar pada Allah. Setelah peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa pesan Tuhan Yesus ini digenapi. Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus menunjukkan komitmen dan kesetiaan yang luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus mengagendakan untuk menjumpai murid-muridnya secara khusus kepada Petrus untuk melakukan restorasi dan rehabilitasi. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai bangkit dari kegagalan. Untuk seseorang dapat bangkit dari kegagalan, ia perlu untuk mengalami restorasi dan rehabilitasi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, restorasi berarti an act of restoring or the condition of being restored, a bringing back to a former position or condition. Tindakan memulihkan atau kondisi yang dipulihkan, membawa kembali ke posisi atau kondisi sebelumnya. Dan rehabilitasi berarti the process of restoring someone to a useful and constructive place in society. Proses mengembalikan seseorang ke tempat yang berguna dan konstruktif dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, paling tidak kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konteks pembahasan kita, restorasi berarti tindakan Yesus untuk memulihkan Petrus dari keadaan terpuruk akibat kegagalan dalam menepati komitmennya pada Yesus. Dan rehabilitasi berarti tindakan Yesus untuk menempatkan kembali Petrus ke posisi dan peran yang berguna dan konstruktif dalam komunitas orang percaya dan masyarakat. Restorasi dan rehabilitasi terhadap Petrus dilakukan Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa. Yang pertama, menegaskan kasih Petrus kepadanya, bukan menegaskan kesalahan Petrus kepadanya. Tuhan Yesus nggak datang kepada Petrus dan menegaskan, betul kan apa yang kukatakan? Makanya jangan sok jago. Kamu akhirnya menyangkali aku dan kabur kan? Takut mati juga kan? Sebaliknya, dia datang kepada Petrus dan menanyakan serta menegaskan kasih Petrus kepadanya sebanyak 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan ruang bagi kesalahan untuk membuat seseorang belajar dari pengalaman tersebut. Bagi kita yang saat ini sedang merasakan kegagalan dalam komitmen kita mengasihi, mengiring, dan melayani Tuhan, jangan menghindar dan lari dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita mendekat kepadanya dengan jujur dan hancur hati, izinkan kasih-Nya menjamah kita dan memulihkan kita. Bagi para pemimpin rohani, penting sekali untuk bersikap dan bertindak bijaksana terhadap orang yang kita pimpin dan bimbing, khususnya mereka yang mengalami kegagalan atau merasa gagal, bahwa mereka kembali kepada komitmen mereka untuk mengasihi Tuhan Yesus dan izinkan kasih Tuhan Yesus memulihkan mereka, sehingga mereka bangkit dan jadi pemenang. Yang kedua, memberikan Petrus tugas dan tanggung jawab penggembalaan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan bertobat, kemudian mengalami pemulihan, tidak sedikit yang harus memulai kembali pelayanannya dari nol, seperti kalimat yang sering disampaikan petugas pom bensin. Dimulai dari nol ya. Artinya, seseorang harus mulai merangkak kembali dalam pelayanannya dari awal. Hal itu terjadi karena semua jabatan dan tanggung jawabnya dilucuti saat dia melakukan pelanggaran. Tuhan Yesus memiliki pendekatan yang berbeda. Saat memulihkan Petrus, Tuhan Yesus juga melakukan rehabilitasi bagi Petrus dengan memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat bagaimana Petrus menjadi soko guru pada era gereja mula-mula. Tentunya hal ini tidak kemudian menjadi pola rehabilitasi yang dapat diberlakukan kepada semua orang. Seorang pemimpin rohani tetap harus melihat dan menilai kesungguhan pertobatan dari staf atau anak rohani yang digembalakannya. Dengan demikian, proses rehabilitasi terjadi kepada orang yang tepat, pada saat yang tepat, dan posisi yang tepat. Sebagai pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga pernah
bahkan sering gagal dalam memenuhi komitmen kita untuk setia kepada Dia. Hal ini mungkin terjadi karena kita cenderung menggunakan kekuatan sendiri dalam mempertahankan komitmen tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam kegagalan terus-menerus, marilah kita bersandar pada kekuatan, pengurapan, serta penyertaan Roh Kudus. Apabila suatu saat kita harus mengalami kegagalan, janganlah kita cepat berputus asa, tetapi perbaharuilah komitmen kita itu dengan tetap bersandar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun melalui pemimpin rohani yang Dia tempatkan di atas kita, akan merestorasi dan merehabilitasi kita untuk bangkit dan jadi pemenang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.